Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi mata kuliah biokimia untuk pertemuan 10, yaitu kita akan membahas mengenai metabolisme lemak. Bagi kelas D yang baru mendengarkan slide berbunyi dari saya mohon maklum untuk keterbatasan audio yang saya berikan. Mungkin nanti di beberapa slide suara saya akan ngebas atau berubah, itu murni karena keterbatasan peralatan audio yang saya gunakan. Kalau untuk kelas C mungkin sudah tahu dari mata kuliah ekologi tumbuhan. Baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu metabolisme lemak. Slide pada pertemuan ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pendahuluan atau saya akan memberikan sedikit flashback mengenai materi lipid yang sudah Anda pelajari sebelum UTS. Yang kedua, posisi metabolisme lipid dalam jalur metabolisme, karena lipid ini kemudian akan masuk juga ke dalam jalur glikolisis dan siklus Krebs yang sudah Anda pelajari pada metabolisme karbohidrat, karena memang saling berhubungan, sama juga dengan halnya kemarin itu pada metabolisme lipid. Sehingga pada pertemuan ini saya akan memperlihatkan kepada Anda terlebih dahulu posisi dari metabolisme lipid itu dalam jalur metabolisme umum di sebelah mananya, ya. Yang ketiga, karena kita membicarakan mengenai metabolisme, tentu saja ada proses katabolismenya dan ada proses anabolismenya. Nah, untuk proses katabolisme atau proses penguraian dari molekul besar menjadi molekul kecil, saya bagi menjadi 2 sesi, yaitu untuk sesi ketiga pencernaan lipid, dan sesi keempat itu untuk reaksi beta oksidasi. Sedangkan untuk anabolismenya berupa biosintesis berbagai macam jenis lipid akan saya sampaikan pada sesi kelima. Pendahuluan lipid. Lipid merupakan salah satu senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Senyawa lipid ini berupa senyawa nonpolar, yang artinya adalah bahwa senyawa lipid umumnya tidak larut di dalam air. Ya, jadi lipid ini adalah senyawa yang hanya dapat larut dalam beberapa pelarut selain air, seperti kloroform, aseton, eter, dan benzen. Oleh karena itu, dalam beberapa praktikum lipid, jenis-jenis pelarut yang digunakan adalah dari jenis-jenis senyawa keempat jenis pelarut ini. Nah, akan tetapi dalam proses untuk katabolisme dari lipid nantinya akan ditemukan satu fase di mana untuk penguraian dari asam lemak juga membutuhkan yang namanya air, sehingga dibutuhkan garam-garam tertentu untuk bisa mengemulsikan dari lipid. Ya, jadi walaupun dia berupa senyawa nonpolar organik yang tidak larut di dalam air, namun untuk proses pemutusan dari asam lemaknya juga membutuhkan unsur air. Nah, ini berikut adalah jenis-jenis makanan yang tinggi kandungan lemaknya. Nanti kita akan coba beberapa jenis makanan untuk diuji dalam praktikum. Fungsi dari lipid ada beberapa seperti yang Anda bisa lihat dalam slide. Yang pertama, fungsi utama dari lipid adalah komponen struktur membran sel. Karena sifat nonpolar dari lipid, sehingga lipid ini bersifat hidrofobik pada struktur membran sel. Dan yang kedua, sifatnya yang berupa konduktor yang buruk untuk panas, sehingga lipid juga memiliki fungsi sebagai senyawa regulasi temperatur dalam tubuh. Yang ketiga, lipid juga bisa disimpan, sehingga lipid dikatakan sebagai tempat penyimpanan atau depot bahan bakar atau energi untuk metabolisme intraseluler. Yang selanjutnya itu untuk perlindungan berbagai macam jenis organ di dalam tubuh. Selanjutnya adalah fungsi transport, bisa berupa transport vitamin yang larut
di dalam lemak dan juga transfer neurotransmitter pada sistem syaraf. Dan juga selanjutnya adalah reseptor pada membran dinding syaraf, dan juga kalau misalnya Anda ingat struktur dari jaringan saraf itu misalnya selaput mielin itu juga merupakan lipid. Nah, selanjutnya lipid juga berfungsi sebagai prekursor atau alat zat pembangun hormon dan juga kofaktor enzim selain protein. Berikut adalah beberapa jenis lipid atau lemak yang berada di dalam tubuh. Yang paling utama, yang pertama itu adalah fat atau lemak. Nah, bentuk fat atau lemak yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh yaitu triglycerid, ya, atau biasa disebut sebagai TAG atau triacylglycerol, itu juga sama. Nah, itu untuk senyawa TAG, nanti saya akan menyebutkan sebagai TAG saja karena susah untuk penyebutannya. Nah, senyawa TAG ini bisa didapatkan oleh tubuh dari mengkonsumsi jenis-jenis lemak dari hewan ataupun tumbuhan, dan juga bisa didapatkan dari stored fat atau dari jaringan penyimpanan alias jaringan adiposa, ya. Yang kedua, jenis sterol. Nah, jenis sterol ini salah satu yang paling utama atau paling banyak adalah kolesterol. Nah, kolesterol ini walaupun asosiasinya kita sering dengar bersifat negatif karena tidak baik untuk kesehatan, nah, akan tetapi sebenarnya kolesterol ini juga dibutuhkan dan berada di dalam tubuh. Contohnya berada di dalam membran sel, pada jaringan saraf, pada empedu, beberapa jenis hormon dan prekursor dari vitamin D. Ya, jadi kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh dan juga terdapat di dalam tubuh. Nah, yang ketiga adalah jenis fosfolipid. Nah, ini adalah jenis lipid yang sudah dimodifikasi dengan ditempeli zat fosfat. Nah, ini paling banyak ditemukan pada membran sel. Slide ini menampilkan fungsi dari lipid dan posisinya di dalam tubuh. Yang pertama, lipid di dalam tubuh disimpan di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, fungsi disimpannya lipid dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak adalah yang pertama adalah untuk insulation atau pembungkus dan mensupport organ-organ vital. Jadi fungsinya yang pertama untuk proteksi, dan juga yang kedua adalah untuk generate heat, untuk membangkitkan panas, karena terkadang suhu tubuh kita turun. Untuk termoregulasi kita membutuhkan panas yang didapatkan dari jaringan lemak atau jaringan adiposa. Nah, selain itu kita juga memerlukan energi. Nah, energi ini selain didapatkan dari makanan, ya, dari luar, lipid yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang kita konsumsi, juga dapat diambil dari simpanan atau cadangan lipid yang berada pada jaringan adiposa. Nah, jadi ketika tubuh kita membutuhkan energi lebih, bisa saja itu diambil dari makanan dan juga diambil dari jaringan adiposa. Nah, kemudian ini akan masuk ke dalam tahap proses metabolisme dari asam lemak menjadi energi, dioksidasi menjadi energi. Nah, ini nanti kita akan pelajari dalam proses beta oksidasi yang mengubah asam lemak menjadi asetil CoA untuk menghasilkan energi. Bisa juga disintesis dari karbohidrat dan protein, seperti yang sudah ditampilkan pada pembahasan sebelumnya. Dan juga bisa dikonversi untuk menunjang jaringan-jaringan otak dan jaringan syaraf. Nah, kelebihannya juga bisa dibuang dalam bentuk feses. Jadi demikian beberapa posisi, fungsi, dan metabolisme dari lemak. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan katabolisme dan anabolisme dari lipid,
sebaiknya Anda tahu terlebih dahulu posisi dari metabolisme lipid ini di dalam jalur metabolisme keseluruhan itu di sebelah mana. Karena seperti yang sudah ditampilkan pada awal-awal slide metabolisme, ya kalau tidak salah itu pada metabolisme karbohidrat yang gambarnya itu saling saling berkaitan. Memang posisi dari metabolisme ini tidak tunggal. Misalnya jangan Anda berpikiran bahwa metabolisme karbohidrat ini merupakan metabolisme tunggal yang tidak berkaitan dengan metabolisme yang lainnya. Tidak, karena metabolisme di dalam tubuh itu antara satu metabolisme senyawa dengan senyawa lainnya akan saling berkaitan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam metabolisme lipid, mohon Anda perhatikan di mana posisi lipid ini kemudian bergabung dengan metabolisme yang lainnya, sehingga Anda terbayang bagaimana proses terbentuknya energi dari kegiatan katabolisme dari lipid ini. Tampilkan jalur metabolisme dari 4 jenis senyawa utama di dalam tubuh, yaitu protein, asam nukleat, polisakarida atau karbohidrat, dan lipid. Ya, untuk metabolisme karbohidrat, ya Anda masih ingat adanya glikolisis, glukogeogenesis, siklus Krebs itu berada pada posisi sentral karena semua jenis senyawa akan bermuara pada metabolisme karbohidrat. Ya, contohnya kemarin itu pada protein. Anda sudah mendapatkan slide dari protein dan proses katabolisme dari asam amino. Ya, jadi pemutusan rantai-rantai pada asam amino juga nanti bermuara ke dalam metabolisme karbohidrat. Nah, bagaimana dengan posisinya lipid? Nah, lipid ini kalau misalnya secara umum lipid yang dimaksud adalah senyawa TAG tadi, triasil gliserol, atau lipid atau fat di sini diistilahkan, itu kemudian akan terpecah menjadi dua, yaitu senyawa gliserol dan asam lemak atau fatty acid atau FA. Jadi kalau misalnya nanti di slide Anda menemukan FA, itu adalah fatty acid. Ya, nah gliserol akan masuk ke dalam jalur glikolisis pada proses metabolisme karbohidrat. Ya, ini Anda perhatikan sebelumnya, Anda perhatikan untuk pola katabolik yang berwarna orange ya. Jadi untuk pemecahan dari senyawa besar menjadi senyawa kecil untuk menghasilkan energi itu yang orange, sedangkan jalur sebaliknya berwarna hijau. Nah, ini gliserol akan masuk ke dalam jalur glikolisis, sedangkan untuk asam lemak atau fatty acid itu akan masuk ke dalam suatu reaksi yang menghasilkan asetil-CoA. Nah, reaksi ini yang disebut sebagai beta oksidasi. Ya, nanti untuk lebih lanjutnya akan saya perlihatkan pada slide berikut. Nah, ini lebih jelasnya dari apa yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi lemak, fat yang dikonsumsi atau lipid itu sebentar saya nyalakan laser pointer. Nah, itu akan disimpan dalam jaringan adiposa atau bisa langsung dipecah untuk mendapatkan energi. Jadi tadi seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa lemak yang dikonsumsi itu ada dua nasibnya ya. Yang pertama bisa saja langsung dipecah atau di metabolisme atau dicerna untuk menghasilkan lemak, atau bisa disimpan. Nah, ini yang saya tampilkan pada slide ini adalah jalur dari fat yang dicerna, ya, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, dengan bantuan enzim lipase, jadi keep in mind bahwa lipase ini adalah nama enzim umum untuk menguraikan lipid, ya. Nanti ada berbagai macam jenis lipase di mana ditemukannya pencernaan ini, misalnya di lidah juga beda nama jenisnya, jenis lipasenya, atau di usus halus beda nama lipasenya. Nah, secara umum enzim yang berfungsi untuk memecah lipid disebut sebagai lipase.
Nah, lipid ini kemudian dipecah menjadi dua, yaitu berupa gliserol, yang nantinya akan masuk ke dalam proses glikolisis, ya, dihasilkan asam pirufat, kemudian yang asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Nah, sedangkan asam lemak atau fatty acid kemudian akan masuk ke dalam jalur beta oksidasi yang kemudian menghasilkan asetil-CoA yang akan juga bermuara pada siklus Krebs. Ya, nah untuk ini tidak saya ulangi, Anda bisa baca kembali prosesnya di dalam metabolisme karbon. Sedangkan ini akan kita bahas pada sesi tertentu, yaitu pada sesi keempat, yaitu beta oksidasi. Tampilkan lebih lengkapnya dari metabolisme secara umum. Sebenarnya sama saja dengan yang saya tampilkan pada slide selanjutnya, sebelumnya. Cuman ini ya ditampilkan hubungan antara masing-masing siklusnya. Nah, ini misalnya juga sudah ditampilkan kemarin, ada hubungan antara siklus urea dengan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, yang penting dari gambar ini yang Anda perhatikan adalah di sini ada yang namanya istilah katabolisme, yaitu perubahan asam lemak atau fats atau lipid menjadi asetil-CoA, sedangkan untuk proses anabolismenya di sini disebut sebagai lipogenesis, tapi ini maknanya sama dengan biosintesis lipid yang akan Anda pelajari pada sesi kelima. Ya, jadi saya masih berputar dalam memastikan Anda untuk mengetahui posisi dari metabolisme lipid ini. Nah, ini juga gambarnya menerangkan dari sebagian atau sedikit dari keseluruhan metabolisme yang ada dalam tubuh, yaitu eh, ini sama penjelasannya bahwa lipid akan dipecah oleh enzim lipase menjadi dua, yaitu untuk gliserol akan masuk ke dalam glikolisis, ya, ini ditandai dengan gliseraldehid 3-fosfat, tentu saja Anda baca lagi materi glikolisisnya. Kemudian untuk asam lemak akan dikatabolisme masuk ke dalam proses atau reaksi beta oksidasi yang menghasilkan asetil-CoA. Nah, ya asetil-CoA ini bukan produk akhir yang diinginkan, karena yang diinginkan pasti adalah energi atau ATP. Oleh karena itu, ini adalah panah kecil ini menunjukkan proses transport elektron yang akan nantinya memanen ATP, seperti halnya siklus Krebs pada umumnya. Ya. Untuk proses sebaliknya, yang proses yang biru ini tentu saja proses yang membutuhkan energi untuk membentuk atau mensintesis lipid. Nah ini juga pada pada buku Pujiadi itu bisa Anda temukan dari halaman sebentar, dari halaman 293 dimulai ini sebagian saja. Di sini Anda temukan ada steroid dan asam lemak, padahal ada berbagai macam proses lipogenesis atau biosintesis dari lemak. Itu di buku Pujiadi Anda baca pada halaman 263, yaitu biosintesis trigliserida. Dari 287 dari sintesis asam lemak sampai 296 biosintesis kolesterol. Ini untuk proses yang sedikit ini, yang proses yang biru ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih runut lagi, saya tampilkan sum up atau review atau kesimpulan dari posisi dari metabolisme lipid tadi ya. Nah, secara umum, metabolisme lipid itu sama seperti metabolisme yang lainnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses merubah senyawa lipid yang makro menjadi senyawa lipid yang kecil dengan harapan bisa memanen ATP atau energi. Nah, proses dari penguraian lipid ini dapat diberikan nama atau dinamakan degradasi lipid. Dan juga nama lainnya oksidasi asam lemak. Nah, ini sama maknanya, yaitu proses untuk merubah senyawa lipid kompleks menjadi yang lebih sederhana. Nah, proses
dari degradasi lipid ini dalam penjelasan slide selanjutnya akan dipecah atau akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tahap pencernaan, penyerapan dan transfer lemak, dan yang terakhir adalah beta oksidasi asam lemak. Nah, jadi ini pembahasannya akan dibagi menjadi dua. Sedangkan untuk biosintesis lipid termasuk ke dalam anabolisme. Itu adalah proses untuk membentuk lipid dari asam lemak atau fatty acid. Nah, ini dibagi menjadi 4 tahap dan itu juga bisa Anda baca di dalam buku. Nah, selanjutnya ya kita akan membahas terlebih dahulu proses pencernaan, penyerapan dan transport lemak. Monggo. Oke, sampai di sini paham? Anda sudah paham mengenai posisi dari metabolisme lipid dan reaksi-reaksi apa saja yang membedakan antara katabolisme lipid dan anabolisme lipid. Kita mulai tahap yang pertama ya, yaitu pencernaan lipid. Lemak yang paling umum ditemukan dalam makanan disebut sebagai triacylglycerol atau TAG. Nanti untuk penamaan selanjutnya saya akan menyingkat dengan TAG. Nah, ini adalah struktur dari TAG ya. Struktur TAG terdiri dari tulang punggung gliserol dan ekornya berupa 3 asam lemak atau fatty acid ya. Jadi untuk memutus rantai antara tulang punggung dengan ekor-ekor ini diperlukan suatu bantuan yang dari suatu enzim yang disebut sebagai enzim lipase. Jadi untuk lemak sekarang selain dengan pemanasan juga akan dibantu dengan enzim lipase. Nah, proses untuk pemutusan TAG ini tidak segampang atau semudah yang dipikirkan, karena tidak cukup dengan enzim lipase, karena ada banyak sekali macam atau walaupun namanya sama-sama TAG tapi panjang dari asam lemaknya beragam kan, ada yang panjang atau ada yang tidak, karena ini tergantung banyaknya karbon yang melekat di dalam atau tergabung dalam asam lemaknya ini. Nah, untuk itu nanti ada yang disebut sebagai proses lanjutan atau proses yang disebut sebagai emulsifikasi. Nah, ini yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa selain bantuan dari enzim lipase untuk pencernaan jenis asam lemak dengan rantai yang lebih panjang itu membutuhkan bantuan garam khusus. Kita lihat lebih lanjut. Berbagai macam jenis enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lipid tergantung pada di mana ditemukannya lipase tersebut. Nah, misalnya lipase pada pencernaan awal yaitu di mulut disebut sebagai lipase lingual. Nah, ini dihasilkan oleh kelenjar von Ebner. Nah, fungsi dari enzim lipase ini adalah untuk menghidrolisis TAG atau TG di sini triacylglycerol yang dengan panjang asam lemaknya yang pendek sampai medium. Jadi untuk dua jenis lipase ini hanya mampu untuk memecah jenis TAG dengan ekor asam lemak yang pendek dan medium saja. Nah, yang kedua adalah lipase gastrik. Nah, seperti namanya gastrik, pasti dia berada di dalam lambung. Nah, karena lambung bersifat asam, sedangkan untuk proses pencernaan lipid lebih baik terjadi dalam lingkungan suasana basah juga, sehingga ya tidak banyak terjadi proses pencernaan lipid yang maksimal di sini. Ya,
sehingga juga jenis-jenis TAG yang dicerna oleh lipase gastrik ini merupakan jenis-jenis TAG dengan rantai asam lemak yang pendek. Nah, lipase gastrik ini dihasilkan oleh sel chief pada lambung. Kemudian selanjutnya adalah jenis lipase yang dihasilkan oleh sel-sel di pankreas. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama, pankreatik triglycerid lipase. Nah, itu fungsinya untuk menghidrolisis jenis lemak TAG. Dan juga pastinya tidak hanya lemak TAG yang kita makan. Pasti ada jenis-jenis lemak yang lainnya atau jenis-jenis lemak yang diambil dari jaringan adiposa dan jaringan yang lainnya seperti hati. Itu misalnya fosfolipid, ada lisofosfolipid. Nah, ini akan dicerna oleh jenis lipase yang lainnya yang disebut sebagai karboksil ester lipase atau CE lipase. Nah, ini juga dihasilkan pada di organ pankreas. Dan absorpsi dari TAG ini dapat dibagi menjadi 5 step. Nanti akan saya perlihatkan gambarnya. Akan tetapi di sini Anda tandai ada 5 step dari proses pencernaan dan absorpsi TAG sebelum masuk ke dalam proses beta oksidasi dari asam lemak. Nah, yang pertama itu adalah Maynard digestion yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di mulut dan di lambung tidak terjadi pencernaan yang utama karena adanya asam dan juga terbatasnya jenis lipase yang dihasilkan di kedua organ tersebut. Nah, di sini prosesnya yang dirubah adalah TAG menjadi DAG atau diasil gliserid, dan juga buntut-buntutnya ini tetap yaitu asam lemak atau free fatty acid. Nah, ini lokasinya ada di mulut dan di dalam lambung. Ya, enzimnya tentu saja sesuai dengan namanya tadi. Nah, selanjutnya justru pencernaan utama dari lipid terjadi di dalam usus. Ya, jadi tidak hanya TAG di sini, ada jenis-jenis lemak yang lainnya juga dicerna di dalam usus, misalnya kolesterol ester atau fosfolipid misalnya. Nah, ini akan dicerna di dalam lumen dari usus halus. Nah, ini juga enzimnya berbeda-beda tergantung kepada jenis jenis lemak yang akan dicerna atau diuraikan. Nah, yang selanjutnya setelah dicerna, kemudian akan dibentuk satu kompleks. Yang ini sebenarnya juga masuk ke dalam proses pencernaan. Jadi dibentuk suatu kompleks yang disebut sebagai micelles. Jadi kalau misalnya kita lihat adanya TAG dan MAG dan DAG ini masih terlalu besar ukurannya untuk bisa masuk ke dalam sel dari epitel atau mukosa dari usus halus, sehingga semua jenis lemak ini harus dipecah menjadi asam-asam lemak yang lebih kecil, sehingga oleh karena itu dibentuklah suatu formasi micelles. Jadi micelles ini adalah suatu formasi gabungan antara droplet lemak yang berukuran masih besar, kemudian bergabung dengan garam yang berasal dari empedu. Nah, makanya disebut sebagai bile salt di sini ya. Nah, ini kalau fungsinya Anda bisa lihat, kalau misalnya ada yang pernah mencuci pakaian dengan deterjen, itu sama fungsinya. Jadi garam-garam dari kantung empedu itu sama fungsinya sebagai deterjen, fungsinya untuk memecah lemak-lemak tersebut, sehingga terlepaslah asam lemak yang dengan ukuran yang lebih kecil sehingga bisa masuk ke dalam epitel sel. Ya, nah ini juga terjadinya di dalam lumen dari usus halus. Nah, selanjutnya adalah setelah terlepasnya FFA atau free fatty acid. Nah, ini akan siap diabsorpsi ke dalam epitel dari sel usus halus ya.
Nah, setelah masuk ke dalam usus halus, di assembly lagi, di rangkai kembali menjadi suatu kompleks yang disebut sebagai kilomikron. Ya, setelah diurai kemudian digabung lagi, disatukan lagi. Nah, ini terjadinya dalam epithel cell. Kemudian kilomikron ini dialirkan atau siap ditransport ke dalam pembuluh darah melewati terlebih sebelumnya ke dalam sistem limfa, kemudian masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi 5 step ini yang mesti Anda pahami pada slide-slide selanjutnya. Nanti akan saya lihatkan per stepnya. Oke. Berikut adalah proses pencernaan lipid di dalam mulut. Pencernaan lipid di dalam mulut dilakukan oleh enzim lipase lingual yang dihasilkan oleh kelenjar von Ebner. Jadi prosesnya adalah untuk memecah trigliserida rantai pendek dan medium menjadi asam lemak bebas atau FFA. Berikut pencernaan lipid di dalam lambung. Pencernaan lipid di dalam lambung dibantu oleh enzim lipase gastrik yang sama fungsinya ketika terjadi di dalam mulut, itu juga bisa mengubah TAG pendek dan medium menjadi jenis diasilgliserol atau monoasilgliserol kalau ini terjadi lagi pemutusan sekali lagi, dan free fatty acid atau FFA. Ya, jadi produk dari pencernaan di mulut dan di dalam lambung ini kemudian masuk ke dalam usus, fungsinya adalah untuk memulai pencernaan. Jadi pencernaan di dalam ususnya itu sudah terbantu karena sudah dari awal dimulai pencernaan di dalam mulut dan di dalam lambung. Jadi free fatty acid di sini yang sudah terbentuk bisa langsung diserap oleh dinding epitel mukosa di usus halus. Pencernaan utama lipid atau lemak terjadi di dalam usus halus, ya, jadi terjadi di dalam usus halus ini ditambahkan. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa lemak dengan rantai yang panjang tidak dilakukan pencernaan di dalam mulut dan di dalam lambung dan langsung menuju ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini ada perlakuan tambahan. Selain menggunakan enzim, juga ada yang disebut sebagai proses emulsifikasi. Jadi proses emulsifikasi ini adalah proses memasukkan unsur air ke dalam droplet lemak. Nah, bagaimana cara memasukkan unsur air ke dalam droplet lemak ini? Maka dia membutuhkan yang namanya garam empedu. Nah, garam empedu masuk ke dalam usus halus. Nah, kemudian akan bergabung dengan fat droplet ini, ya, di dalam satu step. Jadi ada 3 step di sini. Step yang pertama itu adalah emulsifikasi dari droplet-droplet lemak TGA dengan panjang buntut yang panjang, kemudian bergabung dengan garam-garam empedu. Nah, kemudian terjadilah hidrolisis. Ini yang saya sebut tadi. Dengan menempelnya garam-garam empedu tadi, kemudian akan memecah lemak yang besar itu menjadi lemak-lemak yang lebih kecil karena terjadi hidrolisis, air masuk ke dalam TGA tadi. Ya, inilah yang disebut sebagai emulsifikasi. Ya. Kemudian akan terbentuklah monogliserida atau MAG dan FFA. Nah, FFA yang terbentuk akan masuk ke dalam dinding epitel dari usus halus. Nah, proses hidrolisis ini kemudian sebenarnya ini bukan step yang terpisah, ya, akan tetapi simultan. Nah,
monogliserida yang masih tersisa tentu tidak akan bisa masuk ke dalam dinding ke dalam sel epitel. Jadi droplet-droplet yang masih besar itu akan masuk ke dalam suatu kompleks yang disebut sebagai mixed micelles. Jadi mixed micelle ini adalah kompleks antara droplet lemak atau biasanya MAG, kemudian garam empedu, kemudian masuknya air, dan juga ada enzim lipase di sini. Ya, enzim lipase yang berasal dari pankreas. Nah, kompleks ini yang disebut sebagai mixed micelles atau micelles. Nah, ini adalah proses lebih lanjut, proses lebih detail terbentuknya kompleks misel yang saya bicarakan tadi. Jadi, kompleks misel ini terbentuk dari adanya ikatan antara droplet-droplet lemak dengan garam dari empedu. Jadi garam empedu ini bersifat amfifatik ya. Jadi makna dari amfifatik ini dia memiliki dua sisi. Ada sisi yang hidrofobik, ada sisi yang hidrofilik. Jadi sisi hidrofobiknya akan berikatan langsung dengan droplet dari lemak, dan sisi hidrofiliknya akan berikatan langsung dengan air. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa proses emulsifikasi memerlukan adanya air. Jadi proses untuk memecah droplet lemak ini butuh air. Sehingga dengan adanya sisi hidrofilik ini, maka air akan tertarik dan masuk ke dalam kompleks ya. Inilah yang disebut sebagai kompleks misel ya. Jadi kompleks misel terdiri dari asil gliserid. Ini ada ya tiga cabang itu ya. Kemudian ada ada garam empedunya. Kemudian di sini juga menempel lipasenya sebagai enzim yang berfungsi untuk melakukan pencernaan, dan yaitu produk yang akan dicerna. Nah, kemudian kompleks misel ini akan ya ibaratnya laundry-nya gitu ya, yang akan memecah dari TAG ini menjadi gliserol dan fatty acid. Nah, ini adalah fatty acid jadi, maksudnya ini yang bagian dari ekor-ekor dari TAG ini yang siap dan ready untuk masuk ke dalam sel epitel dari usus halus. Halo, masih mendengarkan? Apa sudah tidur? Oke, kita lanjut ya. Jadi ini karikatur ini menampilkan proses yang tadi. Nah, ini kan kompleks misel ya. Kompleks misel ini terjadinya di mana? Jangan terbalik ya. Jadi kompleks misel ini berada di dalam lumen atau lubang dari usus halus. Nah, produk dari mix misal ini setelah terputus karena adanya enzim yang masuk di sini, ada air yang masuk di sini, ya kemudian itu akan memecah FFA monogliserid ini, kemudian terlepaslah free fatty acidnya atau FA yang siap masuk ke dalam apa ini? Ini adalah dinding dari usus halus. Ini lubangnya, ini dindingnya. Nah, disinilah proses selanjutnya terjadi. Nah, setelah masuk ke dalam dinding dari sel halus ini, kemudian dirakit lagi, nanti dipecah lagi. Pokoknya agak menyebalkan ya ribetnya gitu. Udah dipecah, kemudian rakit lagi, pecah lagi. Tapi ya seperti itulah kompleksitas dari tubuh kita. Kita lanjut ya. Baik, sebelum kita mulai lagi ke cerita selanjutnya, cerita pembentukan kilomikron, ini saya tampilkan gambar summary dari beberapa proses pencernaan lipid yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Mohon diperhatikan slide-nya. Boleh di-pause pada bagian ini, karena ini merupakan slide summary. Oke, saya lanjutkan ya. Slide ini menampilkan proses pembentukan
misel, adanya proses emulsifikasi di sini, dan proses masuknya atau absorpsi dari FFA ke dalam sel epitel dari usus halus. Nah, jadi ada dua cerita di sini. Yang pertama itu proses pembentukan misel, di mana TAG terperangkap di dalam kompleks misel. Kompleks misel terdiri dari garam, garam-garam empedu yang akan menarik air untuk masuk ke dalam kompleks ini untuk memutus TGA. Nah, selanjutnya droplet-droplet dari lemak ini akan terhidrolisis dan kemudian FFA-nya yang sudah bebas akan masuk ke dalam sel epitel dengan proses absorpsi. Nah, ini cerita selanjutnya. Nah, ketika asam lemak tadi, FFA bebas tadi, kemudian sudah masuk ke dalam sel epitel secara absorpsi, nah kemudian di dalam sel ini FFA ini akan dirakit kembali menjadi TAG. Ya, jadi yang saya sampaikan, setelah dicerna atau dipisahkan kemudian dirakit kembali. Nah, tetapi pada proses ini dirakitnya itu bersama dengan jenis-jenis fat yang lainnya dan juga dengan suatu selubung yang dihasilkan oleh badan Golgi dan SER atau retikulum endoplasma halus atau SER. Nah, kompleks ini disebut sebagai kilomikron. Jadi kilomikron ini adalah trigliserida yang bergabung dengan jenis-jenis fat yang lainnya, bisa fosfolipid atau bisa CE kolesterol, dan diselubungi oleh membran SER. Nah, kilomikron ini kemudian meninggalkan sel epitel mukosa dari usus halus untuk masuk ke dalam sistem limfa dan akan dibawa ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh jaringan yang membutuhkan. Oke, ini gambarnya merupakan kelanjutan cerita dari yang tadi. Tadi cerita saya sampai mana? Ya, sampai mana? Sampai pembentukan kilomikron. Kira-kira itu pada step keberapa? Jadi ini sudah saya sampaikan ya sebelumnya, 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Jadi sampai 5 itu sudah terbentuk kilomikron tadi pada dinding permukaan lumen dari usus halus pada sel epitelnya. Nah, kilomikron ini tentu tadi ceritanya akan masuk ke dalam sistem limfatik dan masuk ke dalam pembuluh darah untuk disebarkan ke dalam jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sampai situ kan tadi ceritanya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa kilomikron ini kemudian akan diuraikan kembali. Nah, tadi sudah diuraikan, kemudian dikumpulkan lagi, kemudian diuraikan lagi. Nah, di sini penguraiannya TAG ini akan kembali diuraikan menjadi asam lemak, FFA dan gliserol, dengan tentu dia pasti butuh bantuan karena yang namanya proses penguraian TCA menjadi asam lemak dan gliserol membutuhkan lipase. Nah, pada proses ini nama lipasenya adalah lipoprotein lipase. Ya. Nah, kemudian asam lemak yang terbentuk ini akan memasuki sel yang membutuhkan energi. Nah, proses pembentukan energi dari bahan bakar asam lemak ini disebut sebagai beta oksidasi. Nah, kita akan masuk ke dalam proses katabolisme yang sebenarnya atau metabolisme selanjutnya, ya. Sampai di sini mohon dipahami terlebih dahulu posisinya. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya yang disebut sebagai beta oksidasi. Ini adalah tahap sebelum terjadinya
beta oksidasi, tadi ini sudah ditampilkan, ini masuk sebenarnya ke dalam proses step ke-6 dari gambar yang sudah ditampilkan sebelumnya, pada slide sebelumnya. Nah, ini proses persiapan beta oksidasi ini disebut sebagai lipolisis. Jadi lipolisis ini adalah proses pecahnya kembali, ya, karena sudah pernah terjadi sebelumnya pada pencernaan dari mulut sampai ke dalam lumen usus halus. Nah, di sini TAG kembali dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, pada proses ini namanya disebut sebagai lipolisis. Kenapa? Karena nama enzim yang mencerna TAG di sini disebut sebagai lipoprotein lipase. Nah, satu TGA di sini akan menghasilkan satu senyawa gliserol dan 3 asam lemak. Ya, jadi trigliserida di sini dipecah pertama menjadi digliserida dan 1 asam lemak. Kemudian dipecah lagi menjadi monogliserida dan 2 lagi asam lemak. Jadi totalnya ada 3 asam lemak dan 1 gliserol. Seperti tadi yang sudah diceritakan, gliserol tadi kan dihasilkan 2 ya, ada gliserol dan asam lemak. Nah, satu senyawa gliserol ini akan masuk ke dalam rantai glikolisis, akan masuk ke dalam reaksi glikolisis. Nah, dengan bantuan 2 jenis enzim ini. Ini tidak akan dibicarakan lebih lanjut dalam slide ini. Oke, 3 asam lemak yang terbentuk kemudian akan melewati 3 reaksi yang kemudian akan menghasilkan energi. Jadi 3 reaksinya yang pertama adalah alfa oksidasi, ya, alfa oksidasi yang merubah asam lemak menjadi asetil-CoA. Nah, step kedua itu adalah siklus Krebs dan yang ketiga itu adalah transfer elektron. Ya, jadi ada 3 tahap bagaimana mengubah asam lemak menjadi energi. Jadi tahap pertama adalah beta oksidasi, tahap kedua adalah siklus Krebs, dan yang ketiga adalah transfer elektron. Karena 2 ini sudah dipelajari pada metabolisme karbon, maka saya hanya akan menerangkan beta oksidasinya saja. Jadi apa yang disebut sebagai beta oksidasi? Sebenarnya prinsipnya adalah beta oksidasi ini adalah merusak asam lemak. Ya, jadi asam lemak kalau kita ketahui tadi sebenarnya bagian yang paling kecil dari lipid atau fat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, asam lemak ini kemudian akan diuraikan kembali dengan harapan akan memanen energi atau ATP yang dibutuhkan oleh tubuh. Patut Anda perhatikan bahwa produk akhir dari beta oksidasi ini adalah asetil-CoA. Ya, jadi proses beta oksidasi ini menghasilkan asetil-CoA yang akan menjadi bahan dasar untuk masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, ini proses dari beta oksidasi ini terjadi di dalam membran mitokondria. Beta oksidasi dapat dibagi menjadi 4 reaksi, yaitu dapat dilihat pada slide ini. Jadi pada slide ini Anda membacanya, ini adalah produk yang terbentuk pada masing-masing reaksinya atau pada masing-masing stepnya, dan ini adalah jenis enzim yang digunakan untuk melakukan reaksi tersebut, yang digunakan untuk mempercepat reaksi tersebut. Nah, untuk 4 step dari beta oksidasi ini Anda baca dan pelajari sendiri. Nanti akan saya taruh slide-nya 4 slide setelah slide ini. Nanti Anda pelajari sendiri.
Kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu biosintesis lipid atau proses kebalikan dari katabolisme. Tetapi walaupun kebalikan, reaksinya tidak menuruni alur reaksi pada beta oksidasi, namun melalui jalur yang berbeda. Nah, proses pembentukan lipid dari asam-asam lemak dan jenis-jenis lemak lainnya ini disebut sebagai biosintesis lipid. Untuk biosintesis lipid ini saya rasa sudah cukup baik diterangkan oleh Pujiadi, sehingga Anda bisa membaca sendiri pada buku Pujiadi dari halaman 287 sampai 296. Oke, selamat belajar. Selamat mempelajari biosintesis lipidnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti alur dari slide ini dengan baik, karena memang untuk alur di awal mengenai pencernaan dan absorpsi tidak disampaikan dengan baik pada buku Pujiadi. Silakan kalau misalnya ada yang ingin berdiskusi, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WA pada saya atau juga boleh meninggalkan komen pada section komen di bawah. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.